Baiklah, selamat pagi bagi kita semua. Di sini saya Murni Talenta Simatupang dengan NIM 41921310005 akan menjelaskan mengenai rekayasa ide saya yang berjudul Analisis Kadar Logam Pb pada Sedimen menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom atau SSA. Nah, langsung saja kita ke latar belakang mengenai penelitian yang saya lakukan ini, di mana pada penelitian ini membahas tentang pelabuhan yang merupakan sarana transportasi laut yang sangat efektif untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain pada kawasan kepulauan seperti di Indonesia. Nah, pada pelabuhan tentu banyak sekali kegiatan yang terjadi, yaitu kegiatan manusia yang dimaksud dengan aktivitas kapal laut yang keluar masuk pelabuhan guna melakukan aktivitas bongkar muat barang, penumpang, dan juga pergantian bahan bakar minyak oleh kapal-kapal. Aktivitas inilah yang dinilai dapat menjadi salah satu sumber pencemaran logam berat di perairan sekitarnya. Nah, salah satu aktivitas yang merugikan dan menyebabkan sumber pencemaran logam berat yaitu pencemaran logam berat timbal atau Pb. Di mana timbal atau Pb ini merupakan salah satu jenis logam potensial yang menjadi bahan kontaminan karena merupakan senyawa yang bertahan lama di dalam suatu badan air sebelum akhirnya mengendap atau terabsorpsi oleh adanya berbagai reaksi fisik dalam suatu perairan dengan kimia perairan. Nah, untuk itu dilakukan penelitian mengenai logam berat Pb di Pelabuhan Uleleu, Kota Banda Aceh yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan difokuskan pada daerah tersebut. Adapun rumus masalah dari penelitian ini atau dari makalah ini adalah apakah instrumen SSA tadi dapat digunakan untuk mengukur kandungan timbal atau Pb sedimentasi pada air. Kemudian yang kedua, apakah terdapat kandungan logam Pb pada sedimen di Pelabuhan Banda Aceh, serta dengan tujuan untuk mengetahui instrumen SSA dapat mengukur kandungan timbal dalam sedimen dan mengetahui kandungan logam Pb pada sedimen di Pelabuhan Banda Aceh. Kemudian ada pun kajian teori mengenai analisis logam berat ini. Yang pertama yaitu tentunya kita harus mengetahui mengenai pencemaran logam berat, di mana studi tentang pencemaran logam berat di lingkungan sungai terutama pada sedimen telah banyak dilakukan. Nah, studi ini sangat penting dilakukan karena akan berkaitan dengan kualitas air, yang mana sedimen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan perairan dan dapat membantu penentuan kandungan logam berat dalam air. Nah, kemudian untuk mengetahui kadar logam berat seperti Cu dan Pb dalam limbah industri diperlukan metode handal yang mampu menguji atau mengetahui suatu keberadaan logam dari konsentrasi yang rendah, sehingga digunakanlah metode SSA pada analisis ini. Di mana metode SSA merupakan metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar atau ground state. Kemudian yang ketiga adalah sedimentasi, di mana proses sedimentasi dalam konteks ini berhubungan dengan sungai melalui palung erosi transportasi sedimentasi. Nah, karena proses kapal itulah yang menyebabkan tadi sedimen itu tersedimentasi atau mengalami erosi atau penebalan dari si logam Pb, yaitu pengendapan atau deposition. Kemudian untuk mengetahui keberadaan sedimentasi, maka kita harus menggunakan suatu prosedur untuk mengetahui berapa kandungan logam Pb yang mengendap pada sedimen tadi dalam sedimentasi. Nah, untuk prosedur itu yang pertama kita gunakan adalah pengambilan sampel. Nah, sampling diambil dari lokasi yang sesuai dengan kondisi dan keberadaan di daerah penelitian. Kemudian pengambilan sampel sendiri dilakukan di 3 tempat dan 3 kali pengujian di setiap stasiun. Nah, pengambilan yang pertama itu di stasiun pertama itu merupakan pengambilan di suatu pelabuhan. Kemudian yang stasiun kedua dermaga kapal dan yang ketiga adalah alur masuk kapal. Nah, pengambilan sedimen tadi menggunakan pipa PVC yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik sampel untuk diuji di laboratorium. Nah,
Untuk pengujian di laboratorium sendiri dilakukan dengan yang pertama proses destruksi sampel, di mana sampel tadi dimasukkan ke dalam kaca arloji secara merata agar mengalami proses pengeringan sempurna di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian dikeringkan dan ditumbuk sampai halus dengan ayakan sebesar 150 mikrometer. Nah, pada setiap sampel tadi ditimbang sebanyak 0,3 gram menggunakan timbangan digital dengan dipanaskan dengan suhu 140 derajat Celcius di atas hot plate. Kemudian setelah sedimen larut tadi, kemudian diteruskan pemanasannya hingga larutan kembali kering, kemudian didinginkan dengan suhu ruang dan diukur di dalam lampu ukur 100 mili dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Lalu disaring dengan kertas saring Whitman medium yaitu 40 dan diukur dengan AAS menggunakan nyala udara asetilen. Nah, sama seperti spektrofotometri lainnya, kemudian setelah dilakukan percobaan seperti tadi prosedurnya dilakukan pembuatan kurva kalibrasi. Nah, untuk pengukuran kurva kalibrasi standar menentukan logam PB diperoleh menggunakan serapan larutan standar masing-masing unsur pada kondisi optimum unsur, yaitu uji linearitas. Kemudian uji linearitas ini dibuat dengan larutan standar PB dengan kondisi 1000 ppm di pipet tetes sebanyak 1 mili, dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 mili, diencerkan dengan menggunakan aqua bides hingga tanda batas, sehingga diperoleh larutan induk 10 ppm sebanyak 100 mili. Larutan 10 ppm tersebut digunakan sebagai larutan induk untuk membuat larutan standar. Nah, larutan standar tadi diencerkan sesuai kebutuhan. Untuk larutan standar PB digunakan 4 variasi. Yang pertama 0,5 ppm, 1, 2, dan 4 ppm, kemudian diukur panjang gelombang yaitu sebanyak 210 mikrometer. Nah, setelah diukur tadi panjang gelombangnya 217,0 nanometer, maka dilakukan analisis sampel dengan anatomic absorption spectrophotometer atau AAS. Nah, AAS ini pengoperasiannya bisa dilakukan di lab dengan memperhatikan metode yang telah disimpulkan atau dituliskan di makalah saya dengan pembahasan, yaitu pada analisis logam yang telah saya buat di makalah ini, logam PB pada sedimentasi yang digunakan AAS menunjukkan bahwa kandungan logam PB adalah kurang dari 0,001 ppm, yang artinya belum melampaui baku mutu yang telah ditetapkan oleh Australia and New Zealand Environment and Conservation Council tahun 2000, yaitu sebesar 50 mg per kilogram. Nah, menurut penelitian terdahulu, di mana hasil dari penelitian pada Pelabuhan Benoa Bali menunjukkan kandungan logam PB sekitar 16,66 mg per kilogram, yaitu penelitian dari Siaka 2008 dan 23,39.974 mg per kilogram pada penelitian Dewi pada tahun 2014. Nah, berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan di Banda Aceh juga pada pelabuhan JT Meulaboh, Aceh Barat, mendapatkan kandungan PB pada sedimen sebesar 112,76 mg per kilogram. Hal ini kan menunjukkan bahwa dia sudah melampaui baku mutu air yang masih baik. Kemudian tingginya logam PB pada pelabuhan ini karena kawasan ini berdampingan dengan dermaga pelabuhan bongkar muat batu bara, sehingga aktivitas pelabuhan seperti lalu lintas kapal angkut batu bara menyumbat logam PB yang berasal dari air balas kapal, gas buang kapal, dan batu bara yang ada pada kawasan tersebut. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis logam PB pada sedimen dapat disimpulkan SSA dapat dilakukan untuk menentukan cemaran logam. Nah, pada metode ini, pada analisis ini di pelabuhan yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada sedimen di kawasan kolam pelabuhan
Ule Leule Kota Banda Aceh masih berada di bawah baku mutu yaitu 0,01 ppm atau tidak tercemar. Baiklah, demikian yang saya sampaikan. Mungkin terdapat kekurangan dalam rekayasa ide saya ini, dan tapi tidak kemungkinan untuk dijadikan literatur atau sumber bahan kajian belajar untuk materi ini. Mohon maaf atas kesalahan saya selama pembacaan dari makalah saya dan penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.